Hari ini kita akan mengeksplorasi sesuatu yang sepertinya paradoks. Katanya kita harus bisa menerima diri sendiri dan tompok yang pandung, udah terima aja, complacent, udah terima dirimu dengan seutuhnya dan kamu akan menjadi tenang. Itu satu konsep berlawanan dengan kamu tuh harus tumbuh. Jangan terima sama dirimu yang sekarang, karena akan menghilangkan dirimu yang akan bisa menjadi. Terus piye iki? Dua konsep yang sepertinya bertabrakan. Kita mencoba mencari garis tengah di antara dua itu, karena penerimaan diri itu penting, tapi jangan terlalu menerima dan bangga pada dirimu sendiri yang sekarang, karena itu menutupi dirimu sendiri yang bisa menjadi lebih baik. Mari menyelam. Penerimaan diri adalah tentang merangkul semua aspek dari diri. Kekuatan, kelemahan, kebiasaan, semuanya. Ini adalah bagian mengakui keadaan Anda saat ini tanpa menghakimi. Anda menerima di mana Anda berada dalam perjalanan Anda, dan penerimaan ini mendorong harga diri kepada Anda sendiri. Kadang-kadang kelebihan menjadi harga diri dan kebanggaan yang disampaikan orang pada orang. Apakah ini boleh atau tidak? Mari kita selam. Boleh aja sih. Yang kita bahas adalah konsekuensinya. Kita kan cari titik optimalnya, di mana kita mengapresiasi diri tapi tidak menghentikan kemungkinan tumbuh. Titiknya di mana? Kan gitu. Ada kesalahpahaman yang perlu kita gali. Seringkali orang berpikir bahwa penerimaan diri adalah tentang rasa puas diri, tentang tidak menginginkan lebih. Tapi ini adalah kesalahpahaman. Menerima diri sendiri bukan berarti Anda berhenti mencari pertumbuhan. Ini adalah tentang menghargai di mana Anda berada sekarang, dan mengetahui bahwa Anda memiliki potensi untuk lebih dari itu. Saya jadi teringat gini. Ada kalimat yang sering ngomong 100% harus gini, 100% gini. Faktanya nggak ada yang boleh 100%, nggak ada yang efektif ya 100%. Karena kita selalu harus mencari titik optimal. Salah satu contoh misalnya, kalau kamu usaha, kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu harus pengen 100%. Penelitian mengatakan itu bukan yang paling efektif. Kamu pengen aja 85%, karena justru dengan itu hasilmu lebih baik daripada ketika kamu pengen 100%. Kenapa ini? Nah, ini menarik ya. Karena kita tuh hidup di titik optimal, bukan titik maksimal. Nggak mungkin manusia sampai pada titik maksimal, karena kita manusia multi aspek. Di tengah keseriusan kita butuh kegembiraan, di tengah kegembiraan kita juga butuh kesungguhan, dan multi aspek manusia. Makanya di sini juga menerima diri itu bukan 100%, karena harus ada rentang di mana kita tahu bahwa kita bisa lebih baik nih. Mengapresiasi diri, tapi juga mengacknowledge, mengiyakan kemungkinan bahwa kita bisa lebih baik. Bisa lebih baik itu pada pola growth mindset. Jadi kalau ini siapa sih ngomong pertama ya? Carol Dweck kalau nggak salah. Carol Dweck itu dia growth mindset, dia yang ngomong konsep itu. Keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan kita dapat dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Ini adalah percaya bahwa kemampuan kita bisa berkembang. Artinya kalau kita percaya kita bisa berkembang, kita nggak boleh juga puas pada diri kita sendiri. Kan di sini paradoknya. Ini ada potensi jebakan. Pertumbuhan konstan tanpa mengakui pencapaian kita yang sekarang dapat menyebabkan kelelahan atau perasaan tidak mampu secara terus-menerus. Kok nggak sampai-sampai ya, itu juga bikin capek juga. Kuncinya adalah mengenali dan merayakan pertumbuhan sekecil apapun itu. Kita tumbuh selangkah, yeay, aku udah di segini loh. Tapi jangan berhenti di situ. Sehingga orang yang sangat membanggakan dirinya saat itu dan menganggap orang lain salah, itu adalah orang yang paling susah tumbuh pasti. Orang yang paling susah tumbuh adalah orang paling mudah menyalahkan orang lain, karena dia tidak bisa melihat potensi dirinya, tidak tahu. Dan ketika dia tidak bisa melihat potensinya yang kurang, artinya dia tidak merasa perlu untuk menutupi kekurangan tersebut. Ini dangernya dari orang yang gampang menyalahkan. Tapi ini dengan teori of mind kita juga bisa melihat bahwa orang yang begitu mudah menyalahkan, begitu mudah ngejudge, artinya dia pertumbuhannya pasti terbatas nih. Untuk para bos yang pintar cari pekerja pasti nggak mau cari orang-orang yang kayak gini nih. Cari orang-orang yang growth mindset, maksimal pada dirinya yang sekarang, tapi tidak menutup dirinya pada kemungkinan masa depan. Artinya tidak mudah ngejudge, tapi
mencari tahu, tidak mudah menyalahkan, tapi mencari tahu apa yang kurang dari diri saya, misalnya gitu. Nah, ini ada 2 area tadi itu yang kita bahas. Memahami bahwa diri sendiri itu keadaannya sekarang itu belum optimal, tapi juga pantas dirayakan yang ada sekarang itu. Kita harus menjembatani kesenjangan itu. Meskipun konsep ini terlihat bertentangan, namun sebenarnya keduanya sangat dapat berdampingan. Bisa kok kita bisa menerima diri kita saat ini, menerima kemampuan saat ini, tapi juga tetap percaya kemampuan tetap berkembang. Penerimaan memberi fondasi, bukan untuk menghambat. Itu kata kuncinya. Menerima diri adalah fondasi. Kamu sudah sampai tahap ini. Patut dirayakan karena kamu lebih baik daripada kemarin. Tapi tidak terlalu dibanggakan, karena kamu bisa menjadi lebih baik. Bahayanya dari membanggakan adalah Anda tidak bisa lepas dari identitas yang Anda banggakan itu. Itu aja. Anda malu kalau untuk berubah. Kadang-kadang perubahan itu lebih baik. Itu yang membuat membanggakan diri itu agak berbahaya. Paham ya? Saya rangkum lagi. Membanggakan diri itu agak berbahaya. Kenapa? Karena ketika kamu membanggakan diri, Anda merasa harus memegang dirimu yang kamu banggakan itu. Kamu harus bertanggung jawab terhadap statement membanggakan diri itu. Artinya dirimu punya tali untuk tidak berkembang. Ketika dirimu berubah, tidak lagi bisa kau banggakan. Yang kau banggakan kemarin, itu bisa berubah. Kamu merasa kehilangan sesuatu. Jadi, membanggakan diri ada potensi untuk menahan diri berubah, berkembang. Padahal perubahan itu bisa berkembang lebih baik. Nah, itu yang membuat membanggakan diri punya resikonya. Nah, kita kasih contoh lah. Misalnya gimana ya cara bisa menerima tapi juga tumbuh. Paling gampang belajar bahasa. Belajar bahasa udah bisa nanya mana toilet. Itu patut Anda banggakan dan itu patut kita syukuri. Bukan patut kita banggakan. Patut kita syukuri, kita terima bahwa pakai bahasa yang tidak kita kenal, kita nanya di mana toilet, itu sangat berguna untuk diri dan kita sudah bisa pipis, tahu tempatnya di mana. Tapi di bawah sadar kita juga tahu bahwa kita mesti tumbuh terus loh. Tapi itu patut disyukuri juga karena punya manfaat. Nah, skema itu mungkin bisa berguna di pola-pola yang lain, bahwa pada satu titik kita perlu menghargai bahwa yang kita miliki itu sudah berguna. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita lebih baik besok loh. Anda kan nggak mungkin belajar bahasa, tahu tanya tempat toilet, terus banggain diri pada teman. Aku udah bisa bahasa itu. Buktinya aku udah bisa tanya ke toilet. Anda pasti nggak membanggakan karena Anda tahu bahwa ada lebih banyak yang perlu dipelajari. Tapi perlu disyukuri juga. Perlu di-acknowledge, diterima bahwa kita sudah sampai satu langkah loh. Nah, pertimbangan ini yang tidak mudah. Yang pengen kita detailkan pada obrolan ini. Secara sistematik kita bisa gimana untuk bisa menjaga keseimbangan itu? Mungkin kita punya tujuan yang realistis, objektif kita yang dapat dicapai. Saya kesini nih. Kalau kita tahu 1000 langkah, kita tidak punya kesempatan untuk bangga pada langkah kelima, tapi bisa mensyukuri ketika kita sudah sampai langkah kelima. Nah, pentingnya tujuan kayaknya itu untuk membuat kita sadar posisi. Seperti sholat, mengajarkan kita, mengingatkan kita positioning terus menerus. Kita ini siapa sih? Tuhan ini siapa sih? Dalam konsep yang lebih mikro, sepertinya kita perlu itu juga. Ketika kita tahu kita mau melakukan perjalanan 300 kilo, kita tidak akan terlalu berlebihan bangga ketika baru menjalani 30 kilo. Tapi kita mensyukuri kita sudah menjalani 30 gitu. Nah, itu tips pertama untuk membuat keseimbangan itu tetap terjaga. Punya tujuan jelasnya dan tahu kita sampai pada posisi mana. Nomor 2, dalam perjalanan itu tidak selalu mulus. Pasti ada kegagalan juga. Tapi ketika kita punya fondasi kesadaran bahwa ini perjalanan, kita selalu bisa menggunakan kegagalan untuk menumbuhkan diri lagi. Bahwa gagal aku sampai 30 kilo ya, saya mundur lagi ke 25 kilo. Tapi disyukuri, bukan mundur ke 0 kilo.
Artinya kita bisa menggunakan kesempatan kegagalan itu untuk melaju lebih dan belajar dari kesalahan yang itu. Nah, kesadaran-kesadaran ini mungkin berguna untuk menjaga kita pada posisi optimal, bahwa kita perlu menerima diri kita sendiri tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi lebih baik. Mungkin ada pengalaman-pengalaman seperti ini yang bisa kamu share di komen. Monggo didiskusi ya. Kalau mau. Saya pernah punya band yang namanya Leto, dan ada beberapa lagu juga yang dirilis di publik. Itu pada proses kreasinya, itu kita membahas chord apa aja bisa sampai 2 hari debatnya. Jadi itu melalui proses logos, proses akal, proses intelektual, proses mencari statistiknya seperti apa, dan perdebatan yang intelektual. Karena kita mengira pendengarnya akan menganalisis secara intelektual. Tapi ternyata faktanya kemudian ketika disetel radio, kita adalah satu dari 14 lagu yang lain yang disetel dalam 1 jam. Kita mengambil tidak lebih dari 3 menit di waktu dalam hidupnya. Ternyata sesuatu yang kita buat secara logos, secara akal, diterimanya secara patos, secara emosional. Tidak, yang dengerin nggak mikir-mikir amat juga chordnya apa. Kalau itu tidak terkonek secara patos, secara emosional, itu dia nggak akan punya kesempatan bahas. Itu orang hari-hari kerjanya cuma dorong bakso, suruh dibahas tentang nilai-nilai Pancasila. Ada satu hal yang membuat akan nyantol kepada setiap manusia. Itu kita juga bisa belajar dari sifat manusia sendiri. Kalau Anda belajar dari kecil, ada mekanisme dasar dalam manusia bahwa informasi yang disimpan adalah informasi yang berguna. Kalau informasinya tidak berguna, akan dilupakan. Pertanyaan saya sederhana. Kalau saya ngikuti nilai Pancasila, gunanya buat saya apa? Itu pertanyaan yang nggak akan mudah dijawab ketika ditanyain oleh anak milenial. Dan artinya ini juga merubah budaya kita. Mohon maaf, salah satu statistik yang pernah saya baca, 70% penyebar hoax di Indonesia adalah generasi boomer. Kalau mungkin Anda bisa perhatikan di grup-grup keluarga yang paling banyak nyebar berita hoax siapa? Apakah ponaan, apakah Pak D atau Bude? Apakah ini buruk? Mungkin tidak. Mereka tidak berniat untuk menyebar hoax, tapi perilaku yang berbeda pada mekanisme penyebaran informasi itu tidak kompatibel dengan pengalaman hidupnya. Dulu punya pengetahuan duluan itu naik di society, karena ketika ngobrol di gardu pos, dia tahu informasi paling duluan. Saya tahu gini-gini. Wah, itu naik di society itunya, statusnya, karena informasi tahu duluan. Ketika dunia WA, dia dapat informasi duluan, langsung langsung tak sebar nih. Harapannya naik sosial statusnya. Padahal di dunia yang baru nggak gitu cara ngukurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lain-lain. Saya disuruh mewakili generasi milenial, ngomong tentang turbulensi budaya, dan saya disuruh tadi untuk bikin presentasi. Oke lah, sambil seri-seri sedikit presentasi, tapi sebelumnya saya mau ngomong dari perspektif anak muda yang sopan santun aja harus belajar. Gitu. Saya cerita dulu dari pengalaman sedikit yang nanti akan ada hubungannya, sepertinya nggak ada hubungannya, tapi nanti akan ada hubungannya pada analisis ini. Saya pernah punya band yang namanya Leto, dan ada beberapa lagu juga yang dirilis di publik. Itu pada proses kreasinya, itu kita membahas chord apa aja bisa sampai 2 hari debatnya. Jadi itu melalui proses logos, proses akal, proses intelektual, proses mencari statistiknya seperti apa, dan perdebatan yang intelektual. Karena kita mengira pendengarnya akan menganalisis secara intelektual.
Tapi ternyata faktanya kemudian ketika disetel radio, kita adalah satu dari 14 lagu yang lain yang disetel dalam 1 jam. Kita mengambil tidak lebih dari 3 menit di waktu dalam hidupnya. Ternyata sesuatu yang kita buat secara logos, secara akal, diterimanya secara patos, secara emosional. Tidak, yang dengerin nggak mikir-mikir amat juga chordnya apa, nggak mikir-mikir amat juga instrumennya seperti apa, berguna nggak buat dia. Kalau aku lagi patah hati bisa nemenin aku nggak, kalau saya lagi seneng bisa nemenin aku nggak, sesederhana itu. Jadi oke, setelah tahu itu kemudian kita mengubah proses pertimbangan dalam berkarya. Setelah itu kemudian ada perubahan dalam penerimaan lagu-lagu yang kita buat. Apa hubungannya? Nanti kita akan menyambungkan hubungannya dengan pengalaman saya itu. Kalau saya diberi PR kepribadian, budaya yang berkepribadian, saya membayangkan di sini ada kata utama yang harus disebut sebagai berkepribadian. Kepribadian mengandung kata pribadi, berarti ada entity. Ketika ada entity, ada sebuah konsep yang harus saya sampaikan dulu sebelum kita menganalisis lebih jauh. Konsep yang disebut sebagai emergence. Emergence adalah kemunculan sebuah properti baru yang tidak ada properti, yang tidak berasal dari properti penyusunnya. Contoh paling sederhana adalah misalnya busi, knalpot, mesin, spion, itu tidak punya properti ini yang namanya alat transportasi. Ketika dia dikumpulkan menjadi satu, menjadi motor, dia emergence, muncul sebuah properti baru yang namanya alat transportasi. Begitu juga dengan kepribadian, begitu juga dengan entitas manusia. Entitas manusia tidak hanya disebut sebagai emergence, tapi disebut sebagai strong emergence. Karena kita tidak benar-benar bisa mengurut akarnya dari mana, terutama consciousness. Urutnya akarnya dari mana, kok bisa ada aku sih? Aku ini dari mana sih kalau satu orang ngomong aku? Ini kan ada banyak komponen yang terlibat. Adanya aku syaratnya adalah adanya kumpulan memori. Ini nyerempet juga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yudi. Kumpulan memori itu menjadikan sebagai aku. Kalau di manusia ada kumpulan memori yang tertanam dalam DNA, itu menjadikan wadaknya. Ada kumpulan memori yang berasal dari proses evolusi menjadi memori evolusi. Ada yang disebut sebagai memori dalam akal yang sejak lahir kita kumpulkan. Ada memori bawah sadar, memori atas sadar. Nah, ini proses individual dari sel-sel ini, emergence membuat satu manusia mengumpulkan, menjadikan sebuah entitas yang namanya manusia yang punya kepribadian, punya budaya, punya sifat dan seterusnya. Dari pola pandang itu, saya ingin memandang sebuah society ketika ada entitas yang namanya Indonesia, dia juga adalah emergence dari manusia yang berkumpul di dalamnya. Kita tidak bisa ngomong Indonesia tanpa membahas sel-sel yang ada di dalam entitas Indonesia itu, yang disebut sebagai manusianya. Sehingga untuk ada yang namanya Indonesia, dia akan lengkap kalau ada memori yang panjang, memori DNA-nya, ada memori kesadaran sejak dia dilahirkan, memori kenegaraan sejak dia merdeka, memori kebangsaan sejak dia ada bangsa Indonesia, ada memori yang segitu panjang lagi. Kita kalau tidak lengkap secara memori, entitas sebagai Indonesia juga tidak akan lengkap. Kebetulan tadi ketika Pak Yudi ngomong renaissance yang muncul itu dibutuhkan ketika setelah terjadi Black Plague ya, Black Plague terjadi urgensi, butuh membangun identitas baru di mana nih, mau tidak mau mengambil dari dari memori lamanya, memori Greeknya, memori Romawinya, ditarik memorinya untuk menjadi fondasi dari identitas baru. Bushido di Jepang. Kalau Anda lihat sekarang Anda di Korea misalnya, itu juga ada yang muncul bahwa ada Yisun-shin, ada tokoh-tokoh yang diambil sebagai core memory untuk membangun peradaban yang baru. Dan yang satu titik paling penting yang berhubungan dengan cerita awal saya itu tadi, tidak ada core memory ini yang didiseminasi dengan cara logos. Tidak ada yang disampaikan kepada penduduk dengan cara pendidikan kognitif. Yang dilakukan adalah dengan patos, dengan emosional,
ayo ngangkat tokoh, ayo ngangkat cerita, ayo ngangkat emosional koneksi. Karena tidak semua masyarakat akan mampu punya waktu berdebat kort 5 jam. Mungkin dia akan mendengar Pancasila 3 menit dalam sehari. Kalau itu tidak terkonek secara patos, secara emosional, itu dia nggak akan punya kesempatan bahas. Itu orang hari-hari kerjanya cuma dorong bakso, suruh dibahas tentang nilai-nilai Pancasila. Ada satu hal yang membuat akan nyantol kepada setiap manusia. Itu kita juga bisa belajar dari sifat manusia sendiri. Kalau Anda belajar dari kecil, ada mekanisme dasar dalam manusia bahwa informasi yang disimpan adalah informasi yang berguna. Kalau informasinya tidak berguna, akan dilupakan. Kalau informasinya tidak berguna, akan dilupakan. Kalau berguna, akan diingat terus. Karena kepakai untuk masa depannya. Pertanyaan saya sederhana. Kalau saya ngikuti nilai Pancasila, gunanya buat saya apa? Itu pertanyaan yang nggak akan mudah dijawab ketika ditanyain oleh anak milenial. Apa kemudian saya menaati nilai-nilai Pancasila, saya naik pangkat? Dia bukanlah orang yang punya waktu 3 hari untuk membahas Pancasila. Dia hanya punya waktu sedikit untuk mengenal nilai Pancasila. Karena kerangka naiknya, seperti Prof. Amin tadi bilang, tidak ada meritokritas kita. Kerangka naiknya manusia pada status sosial itu tidak ada pengaruhnya dengan Pancasila. Tidak ada alasan untuk anak muda untuk benar-benar mau memahami Pancasila. Kita lihat pola manusia itu sederhana kok. Dia punya mimpi pengen kemana, kemudian dia mencari cara yang paling cepat dan cara yang paling mudah untuk mencapai mimpinya. Itu bukan hanya manusia, makhluk satu sel. Definisinya dalam dunia biologi gini, semua makhluk yang bergerak itu sifatnya sama. Dia mencari jalan termudah dengan energi paling rendah untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kalau cita-citanya pengen kaya, terus korupsi lebih cepat daripada harus mengikuti nilai-nilai Pancasila. Dan anyway, kalau saya mengikuti nilai Pancasila juga tidak akan mempercepat saya mencapai mimpi saya. Apa alasan saya mengikuti Pancasila? Oke, Anda boleh menghujat pertanyaan saya. Tapi banyak anak muda yang pikirnya kritis akan bertanya seperti itu. Ini juga yang terjadi dalam agama. Ketika agama merekomendasikan sesuatu, untuk nyuruh sesuatu, pasti ada pertanyaan itu. Utility-nya apa? Dan itu pertanyaan yang make sense. Apalagi untuk anak muda yang referensinya luar biasa seperti sekarang. Makanya ketika ngomong diseminasi Pancasila, pertama yang saya tanya, pertanyaan yang selalu saya usulkan adalah, yuk belajar dari emergence yang lebih kecil yang namanya badan. Badan itu untuk sehat, tidak masuk ke gym kemudian mengangkat berat selama 9 jam, besok sehat, enggak gitu. Jadi ada pelatihan 2 jam tentang Pancasila, terus kemudian besok Pancasilais, enggak akan terjadi itu. Enggak akan ada yang, kalau mau sehat, ya kamu ke gym 30 menit, 15 menit dalam sehari, tapi terus menerus continue. Dan akan harus tahu gunanya saya nge-gym 15 menit, kenapa? Efeknya ke badan. Kalau tidak tahu gunanya, dia tidak akan memegang perilaku itu terus menerus. Nah ini kemudian ada telur sama ayam yang berbalik-balik nih. Gini maksud saya, manusia itu lebih gampang mencontoh dari, manusia punya sifat imitatif. Itu yang membedakan manusia dengan hewan yang lain. Sampai umur 5 tahun mungkin intelektual kita tidak secepat monyet tumbuhnya, tapi setelah itu kita akan melewati monyet. Karena kita dari kecil itu bisanya imitasi. Kita akan mengadopsi value yang dipegang orang tua, kita akan mengadopsi value yang dipegang oleh lingkungan kita, dan seterusnya. Terus sekarang pertanyaannya, kalau tadi kesimpulannya kita sudah parah jauhnya dari keberadaan Pancasila, berarti ini adalah norma yang ada sekarang. Gimana anak mudanya? Siapa yang harus dicontoh? Dia harus mereplikasi siapa? Karena lebih mudah mencontoh video viral daripada nilai abstrak. Lebih mudah melihat berapa jumlah like daripada melihat value yang abstrak. Dan itu sudah tersedia di depan mata. Apakah kemudian kita harus memuji digital? Wait, itu seperti faktor luar.
Turbulensi budaya mengacu pada perubahan dramatis dalam suatu budaya karena kekuatan eksternal. Ini ada kekuatan eksternal yang namanya teknologi digital. Anda setuju nggak setuju? Saya selalu debat ini. Anda mau pakai kekuatan apapun, tidak akan bisa dibendung yang namanya teknologi. Kenapa? Karena kawin dengan konsep awal manusia tadi. Kalau dia bisa mempercepat waktu, kalau dia bisa meminimalkan energi untuk sampai tujuannya, akan dipakai pasti sama manusia. Entah itu mau teknologi dari manapun nggak peduli dia. Contoh paling sederhana, seanti-antinya sama Amerika yang namanya ISIS, dolar masih diambil karena itu memudahkan transaksi, memudahkan dan seterusnya lah. Itu nggak ada yang fundamental ideologi, selalu ada utilitarianisme dalam otak manusia, dan itu bukan keburukan, itu bagaimana manusia dibuat. Itu yang disebut sebagai memori evolusi, itu salah satunya adalah utilitarianisme dalam kepala manusia. Oke. Di era digital, kekuatan-kekuatan outside ini adalah inovasi teknologi dan peningkatan konektivitas. Kita tadi mengatakan bahwa entitas yang namanya Indonesia terdiri dari komponen-komponen kecilnya yang namanya manusia. Entitas yang namanya manusia terdiri dari komponen-komponen kecilnya yang namanya sel-sel. Sel-sel itu berhubungan satu sama lain, berkomunikasi satu sama lain secara chemical, secara kimiawi. Kalau manusia dalam satu entitas yang namanya Indonesia berhubungan satu sama lain, berkomunikasi dengan alat komunikasi. Dulu pakai surat, pakai kentongan, dan seterusnya. Bahkan Niklas Luhmann, salah satu bapak dari sistem teori dari dunia sosiologi, mengatakan society ada karena emergence dari komunikasi. Artinya jantung dari society adalah komunikasi itu sendiri. Itu statement dari Niklas Luhmann. Kekuatan-kekuatan ini mengganggu norma budaya yang sudah mapan, membutuhkan adaptasi untuk mendefinisikan kembali identitas. Ya, menurut saya kenapa membuat statement ini, karena ketika komunikasi berubah, semua budaya yang terbangun sebelumnya harus beradaptasi. Dia tidak akan bisa bertahan tanpa melalui adaptasi. Pertanyaannya kemudian adalah, yang kita sebut sebagai budaya, value, itu pada ekspresinya atau pada fundamennya. Tadi Prof. Amin bilang pada fundamennya. Sopan itu sekarang bisa pakai emoji, walaupun salah pakai. Emoji yang gini itu kan kalau menurut pembuatnya itu emoji dua tangan tos, high five, tapi kemudian digunakan orang Indonesia sebagai hormat, which is okay. Itu menggunakan teknologi untuk mengekspresikan value yang sebelumnya tidak bisa diekspresikan. Tapi ini secara fundamental mengubah cara kita berinteraksi, dan artinya ini juga merubah budaya kita. Mohon maaf, salah satu statistik yang pernah saya baca, 70% penyebar hoax di Indonesia adalah generasi boomer. Kalau mungkin Anda bisa perhatikan di grup-grup keluarga yang paling banyak nyebar berita hoax siapa? Apakah ponaan, apakah Pak D atau Bude? Apakah ini buruk? Mungkin tidak. Mereka tidak berniat untuk menyebar hoaks, tapi perilaku yang berbeda pada mekanisme penyebaran informasi itu tidak kompatibel dengan pengalaman hidupnya. Dulu punya pengetahuan duluan itu naik di society, karena ketika ngobrol di gardu pos, dia tahu informasi paling duluan. Saya tahu gini-gini. Wah, itu naik di society itunya, statusnya, karena informasi tahu duluan. Ketika dunia WA, dia dapat informasi duluan, langsung langsung tak sebar nih. Harapannya naik sosial statusnya. Padahal di dunia yang baru nggak gitu cara ngukurnya. Anak-anak muda ya ketawa, dicek ke Wikipedia, dicek ke Hoaxbuster, dicek ke seterusnya, akan kelihatan bahwa Oke, ini kelas-kelas yang bisa kita alami sendiri. Di video yang kemarin kita ngomong tentang bagaimana otak manusia punya caranya sendiri, punya tipikalnya sendiri secara kognitif dari manusia itu. Jadi dia harus memahami otaknya sendiri, cara kerjanya seperti apa. Bukan berarti tidak bisa belajar satu sama lain. Contohnya yang mau kita bahas hari ini tips atau bukan tips ya. Ini salah satu metode yang kalau kita latih untuk semua jenis cara berpikir, itu yang akan kepake dan ada gunanya secara signifikan.
Ini biasa disebut sebagai critical thinking. Apa sih critical thinking? Gampangnya saya pakai analogi aja. Ake itu kalau mengkilat, dia harus diolah dari batu mentah untuk menjadi batu yang indah. Itu ada proses memotong, ada proses menggosok, jadi dia dalam tanda petik dihancurkan juga. Begitu juga dengan dengan otak. Itu dengan critical thinking kita itu proses untuk mengkeraskan, mengkilatkan otak itu jadi harus ditabrak, ya harus digesekkan, sehingga yang tersisa adalah yang fundamen gitu. Nanti beberapa tips tentang critical thinking ini tidak enak dilakukan kalau ngomong pakai naluri kita, makanya tidak mudah untuk belajar critical thinking. Nomor satu tipsnya adalah untuk melatih critical thinking. Nomor satu adalah pertanyakan asumsi. Semua statement yang kita katakan, semua perilaku yang kita lakukan, semua yang kita anggap sebagai kebenaran itu pasti mengandung asumsi. Karena pada dasarnya kita pakai aksioma juga untuk membangun sebuah pemahaman, dan aksioma itu pasti asumsi. Makanya tips pertama adalah pertanyakan asumsi. Apa benar sih asumsimu benar? Karena asumsi itu mendasari statement. Kalau fondasinya nggak benar, itu rumahnya juga nggak benar. Nah, kita banyak sekali asumsi yang kita pakai sehari-hari tanpa kita sadar asumsi di belakangnya. Salah satu contoh paling nyata itu kalau kita ngutip kata-kata orang, terus kemudian diminta penjelasannya, kita setengah mati menjelaskan karena kita tidak tahu datang dari mana statement itu, datang dari mana quote itu sampai bisa terjadi, asumsi apa di belakangnya, nuansa yang lebar itu yang mendasari itu yang membuat kita tidak bisa menjelaskan kalau kita hanya copy paste quote itu. Kembangkan kebiasaan untuk mempertanyakan asumsi dan keyakinan yang mendasari pernyataan, argumen, atau klaim. Tanyakan pada diri sendiri mengapa kita percaya pada sesuatu dan coba pertimbangkan perspektif alternatifnya. Siapa tahu asumsi kita nggak kuat-kuat amat loh. Nah, itu meletakkan kita pada posisi yang lemah dan itu nggak enak. Tapi itu proses yang namanya ake itu kalau digosok dia juga hancur-hancur, lemah itu ya, proses dari critical thinking. Tips yang kedua, cari sudut pandang yang berbeda. Cari aktif sudut pandang dan pendapat yang beragam, terutama yang menantang keyakinan Anda sendiri. Ikut diskusi, terlibat sama orang latar belakangnya berbeda, pengalamannya berbeda, perspektifnya berbeda. Bukan untuk percaya atau tidak percaya, nanti dulu. Salah satu ciri orang bisa menggunakan otaknya benar-benar adalah kemampuan untuk memisah mana beranda, mana rumah, mana kamar tidur. Dia bisa memisahkan. Jadi kalau ada informasi baru, nggak langsung dia harus memutuskan, ini mau tak percaya atau tidak, tak masukin kamar tidur atau enggak. Nanti taruh di teras dulu seperti tamu. Ide baru, gagasan baru, omongan orang, perspektif yang berbeda itu taruh di beranda, diterima sebagai tamu, oke, diajak ngobrol dan seterusnya. Kalau ada kebenaran-kebenaran dikit-dikit, oke, bawa ke kamar, bawa ke ruang tamu, dites-tes dulu, di entertain idenya, baru kemudian akan kelihatan nih apakah dia pantas untuk masuk ke kamar tidur atau tidak. Saya membuat analogi bahwa yang kita percaya itu tempatnya di kamar tidur, itu yang paling private dari dasar dari semuanya. Kemudian ada ruang tamu di mana orang boleh masuk, boleh berinteraksi, atau analoginya pakai beranda, bahwa ide itu bisa kita dengarkan dengan utuh dulu, nggak harus dibantah karena dia tempatnya di luar juga kok, no problem. Ini siapa ya yang punya quote-nya, bukan quote sih tapi ideasnya, bahwa dia mengatakan otak yang intelligence itu yang mampu untuk mengolah ide atau gagasan atau informasi baru tanpa harus punya keputusan percaya atau tidak padanya. Dites dulu, dilihat dulu kesolidannya dan seterusnya. Nggak yang naluri-naluri biasanya kan mudahnya kan, kalau nggak sama-sama aku udah salah, ngapain kayak gitu aja dipercaya. Nah itu kalau science attitude atau attitude pembelajar itu nggak seperti itu. Attitude pembelajar itu bersedia belajar dari apapun, bukan harus percaya atau tidak, karena belajar dari apapun memberi kesempatan kita untuk memfilter apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa diambil, dan apa yang harus dibuang. Kalau dia belum masuk, kita belum baca, kita belum ngolah, kita nggak punya hak ngomong itu benar atau salah. Memberi kesempatan itu salah satu proses critical thinking. Ada lagi
analisis dan evaluasi argumen. Pelajari cara mengidentifikasi premis, pernyataan, pendukung, dan kesimpulan klaim utama dari argumen. Nilai konsistensi logis, validitas, bukti yang disajikan, cari kesalahan logika dan titik lemah, penalaran, dan seterusnya. Itu bukan orang, kita juga terutama justru. Ketika kita ngomong apa coba ini mana ya yang salah ya, mana yang selip ya, mana yang lemah argumennya ya, dan seterusnya. Itu awareness seperti itu menunjukkan bahwa kita memang sudah mengaplikasikan critical thinking itu. Rasanya benar itu bukan berarti dia benar. Rasanya sangat benar itu kita ngalami kok. Ketika kecil keyakinan kita terhadap kebenaran juga akan terbantahkan, bukan oleh kebenaran yang berbeda kadang-kadang, pada kebenaran yang lebih akurat kadang-kadang gitu. Jadi analisis dan evaluasi argumen terus-menerus itu juga melatih critical thinking. Bukan berarti Anda menjadi skeptis murni ya, nggak percaya pada apapun. Enggak, bukan, ini analisis prosesnya. Analisis prosesnya. Next saja kita kumpulkan bukti dan evaluasi bukti, penting itu. Kalau saya ngomong bukti ini juga mengandung asumsi loh nih. Bukti dari sudut pandang apa nih? Karena bukti itu tidak bisa berdiri sendiri. Bukti itu selalu pada kriteria. Omongan bapakku bisa menjadi bukti buat aku misalnya, karena aku kenal bapakku. Tapi bapak orang lain yang saya tidak kenal belum tentu bisa menjadi bukti untukku. Tapi untuk anaknya dia itu bisa menjadi bukti, misalnya gitu. Jadi bukti itu mengandung multi kriteria, multi variasi. Nah, kita juga harus aware terhadap kriteria untuk ngomong bukti itu. Aku lupa. Kita pernah ngomong soal bukti belum, membahas bukti atau belum itu di video kita? Belum ya? Oke, kita next akan ngomong kriteria, bukti, dan seterusnya, urutannya, logiknya seperti apa. Oke. Kemudian belajar untuk menyimak. Kalau mendengarkan semua orang paham, bisa. Kalau menyimak itu tidak mudah, karena lebih mudah ngomong, mengeluarkan di dalam daripada memasukkan dari sesuatu dari luar. Kita menyimak orang lain itu ada intrinsik resiko bahwa kita takut terpengaruhi, kita takut berubah. Itu biasanya datang dari otak yang belum bisa mengkategorisasikan mana beranda, mana ruang tamu, mana ruang tidur itu tadi. Kalau kompartemennya itu udah aman, sebenarnya menyimak siapapun nggak masalah. Nanti dulu ngomong setuju tidak setuju, benar atau salah, kita lihat pada frame dia mempresentasikan sebuah statement kebenaran atau apapun. Gimana sih statement bulat yang dia sampaikan? Ada asumsi yang kosong nih. Kadang-kadang ada asumsi kosong kalau kita tidak bisa tracknya. Kita cuma asumsi bahwa nggak lengkap, harusnya gini nih. Loh, padahal itu sudah terangkum pada asumsi sudah terangkum pada statement yang dia katakan, kadang-kadang gitu. Nah, itu lagi-lagi balik pada kemampuan mendengar. Ketika kita menyimak, tidak hanya mendengarkan. Ketika kita menyimak, kita ngelihat persis nih alur logikanya gimana, silogisme, apakah deduktif, apakah induktif, apakah aduktif, apakah pakai tipe logika yang mana, apakah cuma ngawur. Cocok logi tidak selalu salah loh. Ini cocok logi sudah sering dipakai untuk mendiskreditkan orang. Cocok logi itu, kamu belum pernah belajar sains berarti. Banyak penemuan di sains datangnya dari cocok logi. Cocok logi itu menemukan sebuah fenomena yang sepertinya berhubungan. Belum tentu pasti tidak berhubungan loh. Kadang-kadang dia juga berhubungan. Benar kadang-kadang cocok loginya. Nah, cocok logi tidak berarti positif, tidak berarti negatif. Itu hanya perlu follow up bukti. Gimana statement ketika orang membuat sebuah statement yang menurut kita cocok logi, artinya kita belum tahu argumentasi dia untuk menyambungkan dua hal yang sepertinya berbeda. Nah, itu critical thinking. Lebih enak menjudge memang daripada berpikir. Sehingga tadi saya katakan bahwa yang namanya critical thinking itu tidak mudah. Tips tadi ngajak kita untuk menyimak. Awareness lain yang perlu dibangun ini pada tips berikutnya adalah waspada terhadap bias diri kita sendiri. Banyak macam yang namanya bias. Langkah awalnya bukan kemudian kamu harus mengetahui 100 lebih yang namanya bias manusia, terus setiap hari bias yang mana ya, malah anxiety, kamu nanti overthinking nanti. Tapi aware lah. Ada beberapa bias-bias besar. Terus kalau kamu sudah baca dan kamu ada kemungkinan bias gini loh. Nah, itu bisa di model kewaspadaan. Ketika saya ngomong ada biasnya enggak ya?
pasti ada bias. Saya ngomong, seberapa gede ya biasnya ya? Gitu. Dari mana asal biasnya ya? Dari asumsi mana yang belum saya bedah ya? Nah itu kewaspadaan itu akan membuat kita menjadi lebih baik ke depannya, karena kita berani untuk mengkritik diri sendiri dan nge-track bias kita datangnya dari mana. Mendefinisikan alur bias itu langkah awal untuk bisa menghilangkan, dalam tadi meminimalisir, bukan menghilangkan, meminimalisir bias. Karena semua manusia pasti punya bias. Bedanya adalah berapa derajat yang dia miliki. Tips berikutnya, kembangkan keterampilan penalaran logis. Tentang logika, semua orang merasa punya logika. Dan nggak mungkin manusia tidak punya logikanya. Tapi beda antara pemakai motor dan pemakai motor yang tahu kendaraannya. Maksud saya begini, ada orang yang merasa pakai logika, dan ada orang yang belajar logika tuh alurnya gimana, sehingga dia bisa nge-track ada yang salah nggak sih dengan logika yang saya pakai. Karena logika, dulu saya pernah ngobrol tentang logic order 0, 1, 2 itu yang vertikal. Ada lagi yang horizontal, ada jenis logika yang lain, ada silogisme, ada induktif, abduktif, ada saya lali itu induktif, aduktif, yang triple itu induktif, deduktif, dan abduktif misalnya, itu satu keluarga. Ada silogisme, ada macam-macam, Bayesian logika, itu logika, jenis logika yang berbeda. Kalau kita tahu persis, oke, kita sampai pada kesimpulan ini pakai jenis logika ini, ketika Anda shift perspektif aja pakai logika yang lain, akan kelihatan bolongannya. Konsep yang solid adalah ketika dia menemukan titik optimal dari beberapa kemungkinan logika yang berbeda. Nah ini kita tidak akan mampu menganalisa kalau kita tidak pernah membedah gimana sih step by step logika itu sebenarnya. Benar salah datang dari mana sih? Nah, memang mumet, memang dan nggak semua orang, menurut saya nggak semua orang harus belajar sedalam itu juga. Tapi itu useful, berguna. Bacalah paling nggak sekali. Kalau itu menarik perhatian Anda, lanjutkan. Kalau nggak menarik perhatian Anda, at least paling nggak Anda sudah pernah membaca itu, sehingga suatu saat ketika ketemu ketertarikannya Anda tahu larinya kemana. Kadang-kadang kita ngumpulin kunci itu belum ketemu gudangnya, jadi merasa nggak kepake. Tapi paling nggak udah pegang kunci ini, taruh mana lah, nggak apa-apa lah. Nanti kalau ketemu gudangnya dicari lagi kuncinya. Gitu maksud saya dengan belajar sistematika dinamika dari logika tersebut. Itu not easy. Kebetulan untuk otak cacat saya itu natural, karena itu satu-satunya cara untuk otak saya memahami cara alam. Karena saya nggak, mata di otak saya kan buta, jadi satu-satunya cara ya pakai itu, sehingga kelihatan sehingga natural buat saya untuk nge-track logika itu urusan survival itu. Oke. Kemudian ini yang paling tidak mudah, tips berikutnya, kita harus berdamai dengan ketidakpastian dan ambigu. Kalau yang sering ikut diskusi rutinan sama saya biasanya pakai istilah kuda-kuda licin. Kamu harus tahu bahwa kalau kamu hidup di dunia dengan semua kepercayaanmu, kamu harus menerima bahwa kuda-kudanya licin. Artinya bahwa semua hal itu pasti mengandung ambigu. Semua hal pasti mengandung ketidakpastian. Kenapa saya berani bikin statement itu? Itu datang dari argumentasi bahwa yang berpikir, yang punya kepercayaan adalah manusia. Dan manusia punya properti yang namanya keterbatasan. Artinya kalau keterbatasan, artinya manusia tidak memiliki informasi yang lengkap. Ketika tidak memiliki informasi yang lengkap, pasti ada informasinya nambah terus nih. Artinya kesimpulannya nanti akan berubah. Sambungannya kayak gitu. Dengan properti dasar ketidaklengkapan manusia, artinya apapun yang kita percaya itu pasti pada posisi ambigu, pada posisi ketidakpastian, dia bisa berubah kebenarannya. Mungkin ada statement saya yang pernah dipotong kalau nggak salah di posting sosial media. Percayalah bahwa yang kamu percaya sebagai kebenaran hari ini adalah kesalahan yang belum kamu paham. Itu datang dari argumentasi ini, bahwa manusia itu tumbuh terus. Kebenaran yang kemarin berguna buat kemarin, tapi ketika kamu tumbuh ilmunya, kebenaran yang kemarin belum terlalu akurat, bisa berubah terus-menerus. Bukan berarti kamu tidak konsisten. Konsistensimu bukan pada kepercayaan. Kepercayaan yang kamu anggap tidak bisa berubah itu. Konsistenmu adalah pada kebenaran. Ini membingungkan atau tidak?
kebenaran di luar, kebenaran universal, ini state-nya, keadaannya tidak berubah. Dunia dari dulu sampai sekarang berjalan seperti ini. Itu tidak berubah. Apa yang disebut sebagai kebenaran, saya mendefinisikan kebenaran sebagai as is, apa adanya, itu kebenaran. Yang berubah adalah pemahaman kita terhadap kebenarannya. Ada dua nih, kebenaran yang kita fahami dengan keterbatasan, dan ada kebenaran yang datang dari ketidakterbatasan. Ada dua yang harus kita pegang nih. Yang berkembang terus yang kita kebenaran yang kita fahami. Yang statis adalah kebenaran yang di luar. Ini dalam tanda petik ya di luar, yang di alam semesta ini. Kebenaran di alam semesta ini ngumpul kita terus, dan kita kebenarannya bergerak terus nih. Artinya bukan berarti kita tidak setia pada kebenaran. Kita setia pada kebenaran yang lebih besar. Karena kesetiaan pada kebenaranmu sendiri itu adalah kekerdilan yang tidak disadari. Kamu seolah teguh padahal kamu kerdil. Karena kamu setianya pada kebenaranmu yang tidak mau berkembang. Kamu ngotot setia untuk menjadi kerdil. Itu very dangerous. Orang yang paling susah, yang paling bahaya adalah orang yang tidak mau tumbuh dan mengubah dirinya ketika ada kebenaran yang lebih baik datang. Nah, itu salah satu posisi yang tidak mudah untuk mau mengaplikasikan critical thinking. Oke, yang terakhir adalah terlibat dalam pemikiran reflektif. Kadang-kadang kita perlu duduk dan bertanya pada diri sendiri. Saya tadi ngomong gini kenapa ya? Apakah saya bisa ngomong lebih baik ya? Kok outputnya jelek ya? Saya bersikap gini kok outputnya tidak seperti yang saya harapkan ya? Mungkin ada yang salah dengan saya. Yang salah adalah sikapnya atau asumsi-asumsi yang saya percaya ya, atau belief system saya yang salah. Bahwa kemungkinan salah adalah keadaan atau orang lain juga mungkin. Tapi karena keadaan dan orang lain adalah di luar kontrol kita, untuk melatih critical thinking yang pertama paling digali adalah di dalam diri kita sendiri dulu. Karena semakin ketika kamu ngalamin lubang, kejeglong, bahasa Indonesianya apa ya? Terperosok dalam sebuah lubang. Ketika kita merenungkannya dan tahu bisa mendefinisikan keadaan apa, komponen apa yang membuat kita sampai pada sebuah posisi yang tidak kita inginkan, yaitu terperosok dalam lubang. Itu sudah menggambarkan dengan jelas kita bisa memitigasi agar tidak masuk ke dalam lubang tersebut. Lubang yang sama. Dan itu adalah esensi dari ilmu. Ngapain kita sih nyari ilmu sebanyak-banyaknya? Agar bisa memecahkan masalah. Kalau untuk pribadi, agar tidak melalui lubang yang sama. Pasti melewati lubang, karena statementnya adalah agar tidak melewati lubang yang sama. Jadi setiap lubang yang kita masukin, setiap kesalahan yang kita lakukan itu mengandung ilmu. Kalau ilmunya tidak diambil, nanti akan masuk kepada lubang yang sama. Untuk bisa tidak masuk ke lubang yang sama, kita harus menemukan ilmu untuk membedah apa yang terjadi, mendefinisikan dalam frame ilmu yang kita miliki, gunanya ngumpulin ilmu untuk itu. Setelah kita statekan sebab akibatnya, baru kita cari jalan keluarnya, sehingga next time kita bisa berbuat beda pada kondisi yang mirip, sehingga kita tidak masuk ke lubang yang sama. Betapa indahnya hidup kalau gitu. Melakukan kesalahan cuma sekali. Jadi kalau dari definisi agama, tobat itu jangan sekali, tobatlah berkali-kali. Tapi jangan pada kesalahan yang sama, karena masih ada ribuan kesalahan yang menunggumu, masih ada ribuan lubang yang menunggumu setiap saat. Apakah itu berbahaya? Apakah itu buruk? Probably, tapi coba lihat dari sisi yang berbeda. Ribuan lubang itu adalah ribuan pintu ilmu yang bisa digunakan untuk menumbuhkan diri. Hargai semua lubang. Semoga manfaat.